Ups, tetap bukan yang ini. Wow, kenapa mereka punya satu ruangan penuh hanya untuk sepatu? Itu tak masuk akal. Aku bergumam sendiri saat menutup pintunya. Aku bersumpah, kurasa itu pintu ke-20 yang kubuka. Tempat ini luar biasa. Aku tak tahu pintu mana yang mengarah ke kamarku. Jujur saja, aku tak pernah ke tempat semewah ini sebelumnya seumur hidupku. Oke, sekarang tinggal pintu ini atau yang satunya lagi di sebelah sana. Doakan aku beruntung. Tapi saat kuraih gagang pintu itu, kudengar suara. Hei, lelucon apa yang kau coba mainkan padaku lagi? Aku menangkap basah kamu kali ini, Gabby. Tertegun, aku berbalik dan oh, wow, sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana, tampak begitu puas dengan dirinya sendiri. Jadi, ini pasti Jayden, kakak laki-laki menyebalkan yang Gabby sudah ceritakan padaku. Hanya saja, dia tak terlihat menyebalkan bagiku. Tapi, baiklah, aku harus tetap pada karakter ini. Jadi ku jawab, ya, kurasa aku terlalu sibuk memikirkan hal sampai aku tak lihat kemana arahku. Santai saja, bro. Kemudian aku segera kabur ke ruangan satunya, sementara Jayden melihatku kebingungan. Hampir saja. Dan, wah, Gabby ini seorang putri atau apa? Dia tinggal di istana sungguhan. Lihat saja kamarnya. Oh, kalian pasti bertanya-tanya. Ya, aku bukan Gabby. Aku ini Nancy. Jadi, bagaimana bisa Jayden tak sadar kalau aku ini bukan adiknya? Sekarang, biar ku beritahu kalian, ini cerita yang sungguh seru. Aku adalah remaja normal, menjalani kehidupanku yang damai di pedesaan Missouri. Keluargaku tak punya banyak uang, jadi aku bekerja paruh waktu di restoran terdekat, supaya aku bisa menabung untuk kuliah. Ya, ini tak sempurna, tapi aku tahu aku beruntung punya keluargaku yang penyayang. Mereka segalanya bagiku. Nah, ngomong-ngomong, tak jarang untuk sekolah-sekolah dari St. Louis mengadakan trip ke sini untuk menunjukkan para murid bagaimana kehidupan di desa. Dan di hari-hari seperti itu, restoran bisa jadi cukup sibuk dan hari ini tak terkecuali. Pada saat shiftku selesai, aku lelah dan berkeringat. Jadi ku ambil rute dengan pemandangan indah untuk bersantai. Itulah saat ku dengar gadis ini teriak minta tolong. Dia pasti terpeleset dan jatuh ke parit ini. Dengan cepat ku cari ranting besar untuk membantu menariknya keluar. Lalu dia bersihkan roknya sambil mengatakan, "Terima kasih." Tapi saat dia melihat ke arahku, ya Tuhan, kami berdua melompat takut sampai kami hampir jatuh lagi ke parit itu. Dia benar-benar terlihat sepertiku. Kucubit diriku sendiri untuk pastikan aku tak sedang berhalusinasi atau semacamnya. Maksudku, aku sangat kelelahan karena bekerja. Kami saling menatap tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tapi kemudian dia ulurkan tangannya dan menamparku. Aduh, aku mengangkat alisku padanya. Dan dia hanya nyengir balik. Ups, maaf. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Itulah saat aku melihatnya, gelang miliknya. Liontinnya berbentuk aneh. Bentuk aneh yang sama seperti milikku. Kuulurkan pergelangan tanganku untuk memasukkan liontin di gelangku ke gelangnya. Dan liontin itu membentuk kupu-kupu. Ada lagi, yang terukir di bagian belakangnya adalah ulang tahun kami, 3 November. Ya Tuhan, pantas saja. Aku selalu bertanya pada orang tuaku kenapa mereka membelikanku gelang yang jelek. Ternyata itu adalah sebagian dari satu kesatuan, jeritnya. Jadi, menurutmu kita adalah kembar? Aku masih syok. Tapi aku bisa bergumam. Pastinya. Dengan gembira dia bertepuk tangan lalu menarikku ke dalam pelukan. Dia bilang namanya Gabby dan karya wisatanya membosankan sekali, jadi dia berkelana. Lalu akhirnya tersesat dan terjebak. Kemudian ku beritahu dia tentang keluargaku tersayang dan dia menceritakan soal kehidupan kotanya. Menurutku kehidupannya terdengar hebat, tapi tidak menurutnya. Tidak, sungguh sangat membosankan di sana. Aku hanya ingin hidup yang bebas drama dan bahagia sepertimu. Itu masuk akal sekarang. Aku paham kenapa orang tuaku lebih sayang pada kakakku dibandingkan aku. Aku ini jelas diadopsi. Tapi, hey, paling tidak kau punya teman-teman dan pergi ke sekolah yang bagus. Sekolah? Itu bagian terburuknya. Aku membencinya. Kemudian dia terdiam dan menoleh ke arahku. Nancy, aku punya ide yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Itu gila. 1 jam yang lalu kukira aku ini anak tunggal, dan sekarang aku sedang menatap kembaranku.
Gaby tampak bersikeras bahwa bertukar tempat adalah ide terbaik yang pernah ada, karena aku akan rasakan kehidupan kota sekaligus membantunya menghadapi ujian yang akan datang. Ini kedengarannya menggoda. Maksudku, tidak setiap hari saudara kembarmu yang lama hilang muncul dan menawarkan padamu petualangan sekali seumur hidup, ya kan? Kami tak punya banyak waktu untuk membahasnya lagi. Jadi kami cepat-cepat bertukar pakaian, telepon, dan instruksi lebih lanjut tentang hal lainnya akan dibahas nanti lewat telepon. Kemudian, kutunjukkan padanya jalan menuju rumahku. Dan aku menuju ke kerumunan murid yang ramai berbaris naik bus kembali ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundakku dan dengan nada kesal berkata, dari mana saja kau? Rambut pirang, bando warna merah jambu, dan memakai kalung berliontin hati di atasnya. Iya, ini pasti Katie, sahabat Gaby. Aku mengikutinya naik ke bus, kemudian menguap dan mengatakan padanya aku kelelahan. Aku pura-pura tidur selama perjalanan pulang, jadi dia tak akan mulai percakapan lebih lanjut denganku. Jadi setelahnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga aku pulang dan tak tahu di mana aku biasanya tidur. Tapi sekarang sudah tak apa, karena aku aman berada di kamar Gaby. Kepala pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam.